Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai proses keberatan pajak. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari keberatan. Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, keberatan wajib pajak diajukan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini hal-hal yang dapat diajukan keberatan oleh wajib pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak atau SKP yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan. Yang dapat mengajukan keberatan: pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus; 2, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan; 3, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga; yang keempat, kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas. Pengajuan keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat-syarat mengajukan keberatan. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan dengan menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, untuk satu pemungutan pajak. Yang keempat, wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 5. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat keterangan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure. Yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Ketujuh, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, pajak wajib melunasin pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Kedelapan, surat keberatan harus dilampiri surat kuasa khusus. Bila tidak dipenuhi, tidak dianggap surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Tanda bukti penerimaan surat keberatan. Penerimaan surat keberatan menurut pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP. Tanda bukti penerimaan surat keberatan, tanda terima yang dibuat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk resi, atau tanda pengiriman yang dibuat oleh pegawai PT Pos. Hak wajib pajak dalam pengajuan keberatan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak atau SKP yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan. Penyelesaian keberatan
Selain memahami ketentuan dan syarat-syarat pengajukan keberatan, wajib pajak juga perlu memahami alur penyelesaian sengketa pajak di level keberatan. Alur penyelesaian keberatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 202 PMK 03/2015 tentang perubahan atas PMK nomor 9 PMK 03 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. PMK nomor 9 2013 sampai dengan PMK nomor 202 2015. Kewenangan Dirjen Pajak berdasarkan pasal 13 PMK nomor 9 2013 dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Dirjen Pajak memiliki beberapa wewenang. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy dan atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan, peminjaman buku, catatan, dan data atau informasi. Meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga. Meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan. Kelima, melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Adapun surat panggilan tersebut dikirimkan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Selanjutnya, sanksi dalam keberatan wajib pajak. Berdasarkan pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi denda harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Contoh sanksi dalam keberatan wajib pajak. Untuk tahun pajak 2008, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 1 miliar diterbitkan terhadap PTA. Dalam pembahasan akhir pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang harus dibayar sebesar 200 juta. Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar 200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 750 juta. Dalam hal ini, wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP, yaitu sebesar 50% dikali 750 juta dikurang 200 juta dan total menjadi 275 juta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.